Kedatangan Diotro dan Proto Melayu. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap di Nusantara tersebut mendapat sebutan bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Melayu Indonesia. Mereka yang masuk ke daerah Aceh menjadi suku Aceh, yang masuk ke daerah Kalimantan disebut suku Dayak, yang ke Jawa Barat disebut suku Sunda, yang masuk ke Sulawesi disebut suku Bugis dan Tanah Toraja, dan mereka yang masuk ke daerah Jambi disebut suku Kubu atau Lubu. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Proto-Melayu adalah ras Mongoloid yang diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemungkinan mereka berasal dari daerah Yunan di selatan Cina atau Kepulauan Taiwan. Mereka masuk melalui dua rute, Jalan Barat dan Jalan Timur. Jalan Barat melalui Semenanjung Melayu, kemudian terus ke Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara Jalan Timur melalui Kepulauan Filipina, terus ke Sulawesi dan kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa bangsa Melayu tua ini peradabannya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba yang ada di Indonesia. Orang-orang Melayu tua ini berkebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapal persegi dibawa Proto-Melayu melalui Jalan Barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui Jalan Timur. Sebagian dari mereka ada yang bercampur dengan ras kulit hitam. Pada perkembangan selanjutnya, mereka terdesak ke arah timur karena kedatangan bangsa Melayu muda. Keturunan Proto-Melayu ini sampai kini masih berdiam di Indonesia bagian timur, seperti di Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Sementara itu, bangsa kulit hitam atau ras Negrito yang tidak mau bercampur dengan bangsa Proto-Melayu lalu berpindah ke pedalaman atau pulau terpencil agar terhindar dari pertemuan dengan suku atau bangsa lain yang mereka anggap sebagai pengganggu. Keturunan mereka hingga kini masih dapat dilihat meski populasinya sedikit, antara lain orang Sakai yang di Siak, orang Kubu di Palembang, dan orang Semang di Malaka. Adapun ciri-ciri fisik Proto-Melayu adalah berkulit sawo matang, rambut lurus, berbadan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang, dan mata sedikit kecil. Diotro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Diotro Melayu berasal dari dataran Asia Tengah dan Selatan. Kedatangan Diotro Melayu membawa pengaruh budaya India yang kuat dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Bangsa Melayu muda memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam perunggu. Kepandaian ini lalu berkembang menjadi membuat besi. Kebudayaan Melayu muda ini sering disebut kebudayaan Dongson. Nama Dongson disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin, Vietnam, yang banyak ditemukan benda-benda peninggalan dari logam. Daerah Dongson ini ditafsir sebagai tempat asal bangsa Melayu muda sebelum pergi menuju Indonesia. Keturunan bangsa Diotro Melayu ini selanjutnya berkembang menjadi suku-suku tersendiri, misalnya Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan lain-lain. Ciri fisik suku bangsa Diotro Melayu sama dengan ciri fisik bangsa suku Proto-Melayu. Dan menyimpulkan hasil penelitian bahasa yang tersebar di Nusantara adalah serumpun karena berasal dari bahasa Austronesia. Perbedaan bahasa yang terjadi di daerah-daerah Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Bandura, Aceh, Batak, Minangkabau merupakan akibat dari keadaan alam Indonesia sendiri yang dipisahkan oleh laut dan selat. Di samping dipisahkan oleh selat dan samudra, perbedaan bahasa
pun disebabkan karena setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda. Menurut catatan sejarah, bangsa Melayu muda inilah yang berhasil mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu dan bangsa Negrito yang menjadi penduduk di pedalaman. Hingga sekarang, keturunan bangsa Proto-Melayu dan Negrito masih bermasyarakat secara sederhana, mengikuti pola moyang mereka dan kurang bersentuhan dengan budaya luar seperti India, Islam, dan Eropa. Sedangkan bangsa Diaspora Melayu mampu berasimilasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Begitulah penjelasan singkat masuknya suku Melayu ke Nusantara.